menang, 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 DNF, menang, menang. Itu adalah hasil 8 balapan pertama yang diperoleh dari Marc Marquez di musim 2025 ini. Mereka bilang Marc sudah selesai, sudah habis karena umur yang udah nggak muda lagi, cedera, motor baru, regulasi baru yang makin diperketat. Mereka juga bilang King of Gravel, Raja Pasir yang hobinya main pasir mulu karena dia sering crash. Dan masih banyak sebutan-sebutan lagi yang menyimpulkan bahwa Marc sudah habis. Mereka bilang era Marc sudah selesai dan kita tidak akan bisa melihat prime Marc Marquez seperti dulu. But nah, dengan hasil 8 balapan pertama di musim 2025, Marc membuktikan satu hal kepada haters. Dia belum selesai. Atau mungkin dia akan lebih menyeramkan daripada musim 2019-nya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa masa-masa prime Marc Marquez datang di musim 2019 di mana dia berhasil memperoleh 12 kemenangan, 18 podium, 10 pole position, 12 fastest lap, dan 420 poin dari total 19 balapan yang diselenggarakan di musim 2019. You know how insane that was? Marc pada kala itu bukan hanya sekedar monster, tapi dia alien. He was out of this world. Kalau lu di zaman itu finish di posisi kedua di belakangnya Marc Marquez, lu udah anggap itu kayak sebuah kemenangan. Nih orang imba parah, susah banget dikalahin. Giliran dia dikalahin sama orang-orang kayak Alex Rins dan berkali-kali kayak Andrea Dovizioso, bukannya dia malah menurun, tetapi justru dia malah makin naik motivasinya dan malah makin kenceng. Nah, itulah kabar buruknya. Gue melihat 2019 Marc Marquez di versi dirinya sekarang yang musim 2025 ini. Memang skillnya sudah menurun, umur udah nggak bisa bohong, udah nggak kayak dulu lagi Marc Marquez itu. Cuman dengan bantuan Ducati sebagai tim terbaik dan motor terbaik pada saat ini, Marc is unstoppable right now. Kok bisa dia balik kenceng lagi? Kok bisa dia bisa dapetin confidence kayak 2019 lagi? Dan pertanyaan ultimatumnya, siapa yang bisa ngalahin Marc Marquez? Untuk menemukan jawabannya, kita harus balik ke peristiwa yang mengubah karirnya, yaitu Jerez 2020. Di mana di race tersebut, dia mengalami high side crash yang membuat lengan kanannya patah. Dan terpaksa dia harus mundur dari musim 2020 dan comeback lagi di musim 2021, tepatnya di GP Portimao, yang mana walaupun lengan kanannya masih belum optimal, tetapi dia berhasil dinyatakan fit untuk membalap di GP Portimao. Dan ya, lu melihat versi Marc Marquez yang berbeda, versi Marc Marquez yang gak secepat kayak dulu. Struggle banget dia di sini, dan alasannya ya udah pasti jelas, lengan kanannya belum optimal dan dia masih masa pemulihan. Sampai-sampai tibalah kita di GP Jerman atau tepatnya di Sachsenring, yang mana di rekornya dia tidak pernah terkalahkan di Sachsenring. Well, ajaibnya, dengan lengan kanan yang masih belum optimal, dia berhasil memperpanjang streak unbeaten-nya di Sachsenring tersebut. Sachsen King is back. Dan pada akhirnya di musim 2021 dia mencatatkan 2 kemenangan lagi, yaitu di GP Austin dan di GP Emilia Romagna. 2022 bisa dibilang adalah tahun yang roller coaster ya, yang up and down, dimana di awal-awal musim dia start dengan cukup bagus, dimana dia finish di posisi keempat di GP Qatar, tetapi setelah itu langsung turun wah. Puncaknya di sesi warm up GP Indonesia, yang mana dia mengalami high side crash yang mengerikan. Bahkan ini adalah high side crash paling mengerikan yang pernah gua tonton. Dan benar saja, gara-gara crash ini membuat Marc harus melewati beberapa Grand Prix. Walaupun dia comeback di GP Amerika dan struggling di beberapa race kemudian, dia berpikir bahwa championship sudah nggak bisa dijangkau lagi. Dan dia memutuskan untuk mengoptimalkan lengan kanannya yang patah karena Jerez 2020 dengan operasi keempatnya. Ya, dia bener-bener udah operasi 4 kali demi lengan kanannya. Soon enough, dia comeback di GP Aragon, dapat podium juga di GP Australia, dan siap untuk musim 2023 karena badan dan fisik dia sudah 100%. Benar saja, walaupun motor Honda yang bapuk banget, di sesi kualifikasi race perdana MotoGP 2023, yaitu di GP Portimao, dia berhasil mencetak pole position sekaligus all-time lap record dengan strategi towing di belakang Enea Bastianini dengan motor Ducati Desmo GP 23-nya.
Hasil yang positif dari kualifikasi ini diikuti juga dengan hasil yang baik di sprint race di mana dia berhasil finish di posisi ketiga di belakang Pecco dan Jorge Martin. Cuman di keesokan harinya dia justru malah nubruk Miguel Oliveira yang sekaligus hometown hero-nya di sini. Udah disorakin sama fans-fans Portugal, ditambah lagi sama tangannya yang mengalami cedera lagi. Karena inilah dia harus melewati beberapa Grand Prix lagi, sampai-sampai dia comeback di Le Mans, Prancis. Di main race-nya, dia fight banget sama penunggang-penunggang Ducati. Sampai-sampai dia battle mati-matian sama Martin untuk posisi kedua. Tapi ini masalahnya, motor Honda musim ini bisa dibilang bapuk. Ya, memang betul di GP Amerika Honda berhasil menang dengan Alex Rins. Tapi itu nggak bisa menutup seberapa parahnya motor Honda di musim 2023 itu. Kalau Mark mau menang dengan motor itu, dia harus all out. Malah harus tampil di luar batas dari motor tersebut. Dan kalau udah keseringan di luar batas, ya jatuh terus lah dia. Sampai-sampai di musim 2023, Marc Marquez menjadi juara. Juara dalam crash terbanyak tapi. Ini harus berubah, dan dia tahu bahwa dia memiliki dua opsi doang. Opsi yang pertama, dia gantung helm, karena kalau dia stay di Honda terus, dia akan jatuh terus-menerus yang membuat ya sudah pasti fisiknya nggak bakal kuat lah. Atau opsi kedua, dia cari dan pindah ke tim yang lain. Dan apa yang dia pilih? Yap, opsi kedua. Dia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Honda dan pindah ke tim lain, yaitu Gresini Racing. Walaupun tim Gresini ini adalah tim satelit dengan motor Ducati tahun lalu, tetapi di musim 2024 adalah musim di mana dia berhasil mendapatkan ritme balapnya kembali. Walaupun di awal-awal musim sempat struggling, tapi adaptasinya nggak terlalu lama kok. Di mana di high race dia dapat pole position, di main race di posisi kedua, battle dengan Pecco Bagnaia, lalu di Le Mans, walaupun dia start dari posisi 13, tetapi dia berhasil finish di posisi kedua di sprint dan di main race-nya. Termasuk momen epic di mana dia berhasil overtake Pecco Bagnaia untuk posisi kedua di last lap. Ini adalah statement bahwa dia telah kembali. Tetapi headline-nya bukan berfokus kepada race-nya. Justru headline-nya berfokus kepada kursi kedua tim Factory Ducati Lenovo. Ada 3 pembalap yang menjadi pertimbangan utamanya Ducati untuk menjadi rekan setimnya Pecco Bagnaia di musim 2025. 3 pembalap tersebut ada Enea Bastianini, Jorge Martin yang lagi on fire, dan Marc Marquez. Dari 3 pilihan ini, bisa dibilang Ducati lebih condong milih ke Jorge Martin, ya karena dia lagi on fire, mimpin klasemen, ya udah nggak ragu lagi lah mereka akan memilih Jorge Martin. Terus Marc Marquez ke Pramac Ducati, dan Enea Bastianini ke Gresini. Ya, intinya Ducati nggak mau kehilangan mereka bertiga. Nah, mendengar media-media sudah mengatakan bahwa Ducati akan memilih Jorge Martin, Marc membuat statement yang membuat dunia MotoGP tercengang-cengang sebelum race week GP Mugello, yang mana dia mengatakan bahwa Pramac bukanlah opsi bagi saya. 5 kata yang membuat manajemen Ducati panik dan langsung memilih dia sebagai rider Ducati Lenovo untuk musim 2025. Semuanya langsung kaget lah itu. Ya, ini dipikir-pikir move yang impossible bagi seluruh media. Karena apa? Karena sponsor-sponsor pribadinya Marc Marquez semuanya berlawanan sama sponsor-sponsor tim Ducati Lenovo. Udah gitu, karena move-nya Marc Marquez ini membuat rider market langsung kacau balau. Martin ke Aprilia, Bezzecchi juga ke Aprilia, Bastianini dan Viñales ke KTM Tech3, Pramac pindah manufaktur dari Ducati ke Yamaha, Morbidelli ke VR46, Vermin ke Gresini, terus Miller ke Pramac Yamaha karena Acosta, lalu juga Oliveira ke Pramac Yamaha juga karena Ai Okura. Wah, pokoknya semua kacau balau. Marc is a genius. Dia tahu bahwa star powernya dia ini bener-bener kuat. Dia juga tahu kalau dia umurnya udah nggak muda lagi, yang otomatis membuat fisik lama-lama akan menurun. Tetapi di musim 2024, dia menunjukkan bahwa dia masih ada talenta dan skillnya dengan memperoleh 3 kemenangan race dan 1 kemenangan sprint. Dan ditambah lagi finish di posisi 3 di klasemen MotoGP 2024. Yang dia butuhkan untuk menambah gelar juara dunianya adalah motor terkuat dengan tim pabrikan. Marc sudah mendapatkan apa yang dia mau, tim pabrikan dengan motor terkuat. Tetapi apa kerugian bagi Marc Marquez? Ya, dia harus melepas sponsor-sponsor pribadinya, kecuali Estrella Galicia ya, yang telah
berpartnership dengan Ducati Lenovo. Dengan motor dan tim terbaik di grid saat ini, Mark masih menunjukkan bahwa dia belum selesai. Lebih mengerikannya, dia menunjukkan bahwa mentalitas 2019-nya telah kembali. Mentalitas all or nothing dan confidence yang balik lagi. Apalagi setelah sapu bersih di sirkuit yang bukan teritorinya dia. Kalau kayak gini, siapa yang bisa ngalahin Marc Marquez? Well, gue udah tahu jawabannya. Dan gue yakin lu semua pasti udah tahu. Ya, yang bisa mengalahkan Marc Marquez adalah dirinya sendiri.